duluin aja ya. Kawan. Jangan duluin aja. Ada wajah afiatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ayo semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi wadawaiha afiyatil abdani bibaiha wa nuril absari hadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Saya urusan salawatan ya. Nanti komisi jangan lupa. Komisi jangan lupa. Saya bantuin salawatan barusan. Ada Yayan nggak Yayan? Komisi. Ya. Bu enak ya Bu ya. Jadi ini alhamdulillah qadarullah ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat ketemu sama saudara-saudara kita ini. Mudah-mudahan istiqomah jadi jamaah majelis Burjul Mustafa ya. Besok bisa hadir juga ngaji di sini. Udah pernah belum diundang ke pengajian kayak gini? Belum kan? Ya. Ini bukan karena kebetulan, tapi memang Allah pilih malam ini kita buat kedatangan tamu ya. Mungkin dianggap sederhana, barangkali ini diam-diam tahajudnya kuat ya, barangkali diam-diam sholat duhanya istiqomah, barangkali diam-diam ya lebih mulia dari kita. Karena itu kita doain semoga beliau istiqomah terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua muslim kan? Islam semua ya, alhamdulillah. Terakhir nasihat dari Imam Hasan Basri ini adalah man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak punya sifat wara'. Sifat wara' itu adalah memelihara diri, jangankan dari yang haram, yang subhat saja dia tinggalkan. Kalau ia gak punya sifat wara', maka dia tidak memiliki kehormatan, kata Imam Hasan Al-Basri. Oleh karena itu kita harus jaga yang kita makan, kita jaga. Yang kita minum, yang kita jaga. Orang yang beriman tuh hidupnya selektif, nggak asal makan. Ini yang dimakan halal apa enggak? Makan. Kalau yang dimakan haram, nah, nanti yang keluar energinya energi yang tidak baik, energi-energi yang perbuatan-perbuatan buruk. Karena itu jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita mana batalahman min suhtin. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari makanan minuman haram, maka neraka yang lebih pantas untuk menyantapnya. Nauzubillah min ya. Kadang-kadang anak muda itu kepengennya mabok ya, minum minuman keras, niru orang barat. Orang barat mah mabok pantas, bukan orang Islam. Udah gitu namanya siapa yang mabok? Michael. Siapa yang mabok? Jos. Ini orang kita. Siapa yang mabok? Ucup. Siapa Ucup? Siapa yang mabok? Udin. Ya. Kalau orang barat sebelum mabok yang dimakan keren-keren, Kentucky, hamburger,
ya pizza, hotdog, begitu mabuk kebanyakan keluar French chicken, hamburger. Ini orang kita sebelum mabuk yang dimakan toge, genjer, ya, kangkung. Begitu mabuk kebanyakan muntah keluar pecel. Ya. Ini terakhir saya mau cerita nih, ya. Dulu ada orang yang kerjaannya maling mulu, maling, nyolong, ya. Ini karena kebutuhan ekonomi dia nyolong lagi. Akhirnya pada satu malam dia mau nyolong, dia duduk dulu di serambi masjid karena masih sore, di masjid ada pengajian, ya. Akhirnya kiai lagi ngaji bilang gini ke jamaahnya, man tarakal haram faqad badalallahu halal. Siapa yang meninggalkan yang haram maka Allah ganti dengan yang halal. Ini nasihat kiai di pengajian terngiang terus di telinga maling. Tapi karena kebutuhan ekonomi dia maling lagi dan maling lagi. Kebenaran malam itu yang dimalingin rumah janda kembang. Bu, asal bilang janda kembang langsung pada mesem-mesem. Akhirnya nih maling masuk, dongkrak tuh, pintunya didongkrak, dia mau angkat televisi mau diambil. Ingat nasihat kiai lagi istirahat di masjid. Siapa yang meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Nggak jadi diambil tuh TV. Dia beranjak ke dapur, lihat makanan yang lezat, minuman yang memikat, dia pengen makan, nggak jadi. Karena ini haram, belum dapat izin. Ingat nasihatnya. Begitu dia dongkrak kamar janda kembang lagi tidur, tersingkap auratnya hasrat manusiawi yang begitu buruk ingin memperkosa janda kembang. Lagi-lagi teringat nasihat kiai, dapat hidayah nih maling. Akhirnya nggak jadi, kepingin tobat, lari ke paduk pintu, jandanya bangun. Kata janda, ngapain bang ke rumah saya malam-malam? Saya mau maling bu, tapi saya ingat nasihat kiai, nggak jadi. Saya angkat televisi, nggak jadi. Mau makan nggak jadi, bahkan mau memperkosa itu nggak jadi. Kata janda kembang dalam hatinya, yang kayak gini yang pantas gantiin laki gua nih. Gitu. Ditanya, abang udah, lu ngapa senyum-senyum aja? Akhirnya ditanya nih, bapak udah punya istri belum? Belum, saya kelihatannya tua, tapi liku-liku laki-laki yang kagak laku-laku, ya. Oh kalau gitu, yuk besok sama-sama kita nikah ke penghulu. Tapi saya nggak punya duit buat beli mahar dan mas kawinnya, kata janda kembang. Gampang bang, itu golok yang setiap malam buat dongkrak pintu rumah orang, besok bawa ke penghulu, jadikan mas kawin. Akhirnya besok nikah dengan mas kawin golok, dibayar tunai. Akhirnya selesai pulang ke rumahnya nih ya, diajak ke rumah janda nonton TV. Dia ngomong gini sama istrinya yang tadinya janda, istriku benar janji Allah, kata Allah, siapa yang ninggalin yang haram Allah ganti dengan yang halal. Kemarin televisi ini haram untuk kumiliki, tapi saat ini karena kau sudah jadi istriku, ini TV halal untukku. Siangnya dibuatin makan sama istrinya, dia bilang, istriku kemarin makanan di rumah ini haram untukku tanpa izinmu, sekarang malah kau masakin halal untukku. Malam pertama sama janda kembang dia ceramah lagi gini, istriku kemarin kau dari ujung rambut sampai ujung kaki haram untukku, tapi malam ini kau telah dihalalkan oleh Allah. Apa kata istrinya? Bang, perasaan dari pagi ceramah mulu, udah sekarang mah keluarin goloknya, keluarin. Itu golok yang maharnya itu keluarin tuh buat motong dipang, ngunci pintu, jadi janda kembang yang sudah jadi istrinya. Ini semua ditinggalkan, Allah ganti dengan yang halal. Oleh karena itu orang yang meninggalkan yang haram, yakinlah bahwa Allah akan ganti dengan yang halal dan penuh keberkahan, insya Allah. Dah, sekarang kita dengarkan nasihat dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaka Gledek. Ya, hati-hati jangan sampai kaget. Ya, Gledek kan tadi jeger gitu.
Kepada Kiai Haji Sofwan ya atau Ustaz Jaka Gledek dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad.